Shalom, selamat bergabung dalam ibadah online pemuda yang keempat. Sebelum kita masuk dalam ibadah pembuka, mari kita angkat satu pujian, lebih dalam ku menyembah. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Engkau mau menuntun kami dalam ibadah kali ini ya Bapa. Kiranya Engkau membantu kami ya Bapa, Engkau memberkati setiap telinga kami, pikiran kami, hati kami, perkataan kami. Berkati kami ya Bapa untuk bisa mendengarkan firman-Mu maupun setiap ibadah ya Bapa, hati kami selalu ada bersama dengan Engkau ya Bapa. Kusukan kami ya Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian,
Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Kita bangkit berdiri ya. Adik-adik sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang menyingkapkan kebenaran daripada firman-Mu sebagai pedoman kehidupan bagi para pemuda-pemudi sebagai generasi masa depan gereja dan bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 19. Yang demikian bunyinya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan.
Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Adik-adik, yang dikasihi Tuhan, adik-adik mungkin tidak asing dengan sosok Yeremia, yang adalah salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama. Yeremia dipanggil Tuhan menjadi nabi pada usia yang sangat muda. Umurnya belum mencapai umur rata-rata seorang nabi yang adalah 20-30 tahun. Kemungkinan saat ia dipanggil, ia baru berumur 20 tahun. Tapi dari ayat 5, kita tahu bahwa penatapan Tuhan itu sudah sejak dia dalam kandungan ibunya. Artinya apa? Hidup kita tidak ada yang kebetulan. Orang tua, latar belakang pengasuhan, pendidikan, lingkungan, itu semua di dalam rencana Tuhan dan akan dipakai Tuhan. Dan Tuhan Sang Pencipta memiliki rancangan mulia bagi setiap orang. Bagaimana ia akan memakai manusia sebelum dia menciptakannya, guna memenuhi rancangannya yang mulia atas diri pribadi orang itu dan melalui orang itu untuk berdampak bagi sesama dan lingkungannya. Yeremia adalah seorang anak muda yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang selalu mencari kehendak Tuhan, dan dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dan arti nama Yeremia adalah Tuhan telah menunjuk. Yeremia dipanggil untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya orang-orang sebangsanya meninggalkan perbuatan mereka yang tidak selaras dengan nilai-nilai Tuhan, supaya mereka hidup sesuai kehendak Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Istilah rohaninya menginisiasi suatu kebangunan rohani untuk membangunkan orang dari kondisi tidur tidak sadar akan kesalahan, supaya jadi bangun dan sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup yang harus diperbaiki supaya menjadi benar dan berkenan bagi Tuhan. Tapi enggak tanggung-tanggung, ya. Dia diminta untuk berbicara kepada para pembesar, kepada pemimpin rohani, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana perasaan adik-adik yang seumuran Yeremia kalau dipanggil untuk melakukan itu? Mungkin ketar-ketir ya. Yeremia juga merasa belum sanggup, belum berpengalaman. Ya, dia masih malu-malu, dia rendah hati, sekaligus juga rendah diri. Dia khawatir, takut, merasa tidak mampu bertutur kata dengan baik, dengan fasih. Dan dia berat memikirkan segala resiko. Takut dicemooh, takut enggak berwibawa, takut enggak diperhatiin kalau bicara. Dan dia takut menghadapi penolakan dan perlawanan. Dia takut buat orang tidak senang, terganggu dengan kebenaran yang harus ia sampaikan. Tapi firman Tuhan dalam Yeremia mengatakan kepada adik-adik sekalian bahwa usia muda tidak menjadi halangan. Dan supaya kita tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi mengandalkan kemampuan yang dari Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Pergilah kepada siapapun engkau kuutus, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Untuk bisa menyampaikan perkataan yang dari Tuhan, tentu Yeremia harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dari percakapan Yeremia dengan Tuhan, kita tahu
bahwa dia sudah memiliki hubungan akrab dengan Tuhan. Dia biasa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi ia harus terus memelihara hubungan akrab itu. Nah, bagaimana cara mengasah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan supaya bisa menyampaikan perkataan yang memang asalnya dari Tuhan? Dengan selalu datang kepada Tuhan. Dan seperti Yeremia, dia bicara dengan jujur kepada Tuhan, mengatakan kelemahan, kekurangan, ketakutannya, tapi kemudian dia bergantung kepada Tuhan untuk dimampukan mengatasinya. Dan juga dengan melatih diri untuk patuh terhadap setiap tuntunan firman Tuhan. Kadang tuntunan Tuhan itu seperti bisikan kecil yang lembut sekali dari hati nurani kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yang kalau dilanggar dan berulang-ulang dilanggar, kita akan menjadi tumpul. Akhirnya bukan suara Tuhan lagi yang kita dengar, tapi sebaliknya suara iblis. Dengan melatih kepekaan mendengar suara Tuhan, kita akan diarahkan untuk melangkah ke tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat yang dikehendaki Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan orang yang hendak kita temui. Dan kita akan dapat berkata-kata yang tepat, bertindak dan melakukan pekerjaan yang tepat dengan benar dan efektif. Orang yang dengan setia melakukannya tidak akan kekurangan petunjuk saat diperlukan. Karena Tuhan akan memberikan hikmat untuk berbicara pada saat itu juga, agar siap dipakai Tuhan kapan saja. Seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dan adik-adik tahu nggak? Sekarang banyak ibu-ibu pendoa syafaat di seluruh Indonesia sekarang ini sedang mendoakan kebangkitan generasi muda yang seperti Yeremia, yaitu generasi muda yang cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan, yang tidak mau kompromi terhadap dosa, yang berani bilang tidak kepada godaan-godaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan. Dan yang akan menjadi pemimpin-pemimpin menurut hati Tuhan, yang takut akan Tuhan di segala bidang kehidupan. Di keluarga, di gereja, di masyarakat, di pemerintahan. Ya, ini adalah momentum penting bagi anak-anak muda Indonesia untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, sekarang di zaman now ini, menurut adik-adik, apa perbuatan, perilaku, gaya hidup yang tidak selaras dengan nilai-nilai Tuhan yang adik-adik masih lakukan atau yang adik-adik lihat dilakukan teman-teman atau anak muda lainnya di lingkungan sekitar? Lantas, sediakah adik-adik untuk katakan tidak, mau menyangkali diri? Dan beranikah adik-adik bilang tidak ketika digoda untuk diajak ikut melakukannya? Seperti Yeremia, adik-adik dipanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan pada zaman now ini. Untuk katakan tidak pada godaan, untuk berpaling dari dosa. Adik-adik, jangan sayangi dosa, jangan manjakan dosa, tapi bencilah dosa, tinggalkan dosa, dan hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan.
Artinya melakukan apa yang benar dan apa yang kudus menurut Tuhan. Menurut setiap perintah dalam firman-Nya. Bukan menurut keinginan diri sendiri atau mengikuti teman-teman sepergaulan. Kalau tahu salah, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan dilakukan lagi. Adik-adik dipanggil untuk menjadi teladan dan pengaruh yang baik bagi teman-teman dan lingkungan sekitar. Dan menjadi teladan bagi adik-adik. Bagi adik-adiknya yang lebih muda. Untuk menerangi dan menggarami mereka dengan nilai-nilai Tuhan. Bukan untuk digelapi dan dihambarkan. Ya, termasuk dalam masa pandemi COVID-19 ini, juga untuk mematuhi protokol sosial pencegahan penularan dengan selalu memakai masker, jaga jarak, dan juga jaga pola hidup higienis. Adik-adik, memang jiwa muda itu suka bergelora ya, mau bebas berekspresi. Bagus untuk jujur katakan kebenaran, tapi juga harus dibarengi dengan kesopanan. Jangan dengan sengaja tidak peduli melukai hati orang lain. Tapi katakan kebenaran dengan kasih, dengan kerendahan hati. Apalagi terhadap orang tua, orang yang lebih tua, dan terhadap setiap orang. Jangan asal bicara, tapi selalu minta petunjuk, hikmat, dan kasih karunia dari Tuhan. Untuk mengatakan yang tepat, dengan cara yang tepat, dalam waktu yang tepat. Juga untuk katakan tidak pada perselingkuhan. Tapi untuk setia pada pacar, jangan punya beberapa pacar sekaligus. Juga untuk katakan tidak pada seks bebas. Untuk tidak tidur dengan pacar sebelum menikah, apalagi dengan gonta-ganti orang. Ya, juga untuk ada istilah sekarang sugar baby. Jangan jadi anak-anak gula. Ya, mau menjual diri hanya demi uang, demi kenyamanan, demi kekayaan. Dan juga katakan tidak pada pornografi. Katakan tidak pada dusta, tipu daya, kecurangan. Jangan ikut sebarkan berita hoax, apalagi buat hoax. Katakan tidak pada suap, pada korupsi. Katakan tidak pada ketidakadilan. Dan Yeremia, oleh karena dia juga setia ya, dan dalam nubuatnya dia juga dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah tunas keadilan. Sekarang, bagaimana pendapat adik-adik tentang peradaban di dunia? Apakah adik-adik pikir moralitas akan berangsur-angsur baik dengan bertambahnya orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan? Kalau adik-adik baca Tesalonika ayat-ayat lain dalam firman Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa di hari-hari akhir, yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Dan semakin jelas perbedaan orang yang akan menemui kebinasaan dan yang akan menerima keselamatan. Berarti apa? Berarti nilai-nilai moral yang ada di masyarakat tidak bisa jadi patokan bagi kita. Tapi adik-adik harus bersandarkan nilai-nilai moral kerajaan Allah yang dikehendaki Tuhan seperti yang dinyatakan di Alkitab. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Pilih mana? Mau melakukan apa? Ya, Rasul Paulus mengatakan keselamatan sudah diberikan saat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa keselamatan harus terus dikerjakan, diusahakan dengan menolak dosa, dengan tidak berkompromi dengan dosa. Adik-adik, kalau kita baca seluruh kitab Yeremia, kita akan tahu bahwa tantangan yang dihadapi Yeremia sangat berat. Ia ditolak, dimusuhi, bahkan sampai dianiaya. Tapi karena Tuhan menyertai, dia dimampukan,
Dia diberikan hikmat perkataan, ingatan, keberanian untuk bertindak. Dimampukan berbicara di hadapan orang banyak, di hadapan pembesar. Dan dia diberi ketabahan untuk mengatasi penderitaan. Dimampukan untuk menghadapi tekanan, penindasan, bahkan penganiayaan. Untuk dengan tekun melaksanakan tugas panggilannya. Begitu juga dengan adik-adik. Ada kemungkinan bahwa adik-adik akan dibully karena menolak godaan. Atau ditinggal pacar karena tidak mau kompromi dengan dosa. Dikatain lemah, gak tren lah, gak in lah, gak jagoan lah, dan lain sebagainya. Tapi adik-adik teruslah melangkah dalam kebenaran. Adik-adik, setiap kita mempunyai panggilan dari Tuhan yang berbeda-beda. Pilihan bidang studi kuliah kita mungkin selaras dengan panggilan Tuhan. Ya, mendukung panggilan Tuhan bagi kita. Tapi mungkin juga nanti Tuhan beri panggilan yang sama sekali berbeda dari bidang studi yang sebelumnya kita tekuni. Begitu juga pekerjaan yang ditekuni sekarang bisa selaras dengan panggilan Tuhan. Tapi nantinya Tuhan memberikan panggilan yang berbeda. Kita tidak tahu, tapi yang penting kita doakan dalam hati setiap hari bahwa kita bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk masa kini, untuk hari ini, untuk hari esok. Dan nanti Tuhan yang akan memperjelas dengan pertemuan-pertemuan ilahi, dengan konfirmasi-konfirmasi dari orang-orang yang tidak disangka-sangka. Dan kadang-kadang panggilan Tuhan dinyatakan kepada kita pada waktu kita dipercayakan tugas pekerjaan baru yang melampaui apa yang biasa kita kerjakan. Ya, ketika dipercayakan, kita juga mungkin minder, tidak pede. Tapi adik-adik, respon kita adalah menerima tantangan itu dengan bersandar kepada Tuhan. Mohon hikmat, kepandaian, kesanggupan dari Tuhan. Ya, kita bisa berpegang pada firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Adik-adik, segala pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang kita miliki pasti berguna. Tapi Tuhan dapat memberi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang baru. Kesanggupan yang baru untuk memenuhi panggilan Tuhan, khususnya dalam tatanan normal baru ini. Ya, dalam menghadapi segala ketidakpastian di masa depan. Dan Yeremia dipakai untuk berbicara tentang kebenaran kepada pemimpin di pemerintahan, kepada para pemimpin rohani, para pemimpin di masyarakat. Adik-adik mungkin sekarang ini belum ya dipanggil untuk itu, tapi kita nggak tahu. Siapa tahu ada kesempatan nggak lama lagi di mana adik-adik akan dipanggil Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dari anak-anak muda. Kita percaya ya, Pentakosta tahun 2020 ini memenuhi juga menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Ini berarti kebangkitan anak-anak muda untuk dipakai Tuhan. Mungkin adik-adik akan dipakai Tuhan untuk menegur orang dewasa yang lebih tua. Pendeta, majelis, ya, pemimpin rohani atau pemimpin pemerintahan. Dan seperti kita perhatikan usia para menteri zaman now ini kan muda-muda ya, banyak yang muda-muda, anak muda. Adik-adik, pemilihan Tuhan itu berdasarkan kasih karunia dan kedaulatannya. Dan respon yang patut ialah menyambut dan mengucap syukur atas kepercayaan itu. Dan ingat, penetapan dan promosi itu dari Tuhan. Jadi, carilah perkenan Tuhan dalam segala sesuatu yang adik-adik kerjakan.
Jika adik-adik mengerjakan setiap pekerjaan baik yang dipercayakan kepada adik-adik, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat kerja, di tempat bermain, dengan tekun, dengan bertanggung jawab, dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar yang melampaui apa yang adik-adik bayangkan. Apa yang menjadi kemampuan, bakat, dan talenta adik-adik. Ya, seperti Yeremia, mungkin selama ia sejak kecil, ia dengan tekun dan setia melakukan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepadanya dan Tuhan mengenal dia. Dia tidak menyangka akan dipercayakan tugas yang begitu besar. Dan dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, kepandaian, pengalaman sendiri yang kalau dibandingkan orang lebih tua tentu dia kalah jauh. Dan melalui panggilan ini Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa kemampuan, kepandaian, pengalaman bukan sumber keberhasilan, tetapi Tuhan yang adalah sumber keberhasilan kita. Jadi carilah perkenan Tuhan. Dan hasilnya kita lihat Tuhan memberi kekuatan rohani kepada Yeremia yang dasarnya minder, penakut. Tapi diberi kemampuan, keberanian sehingga memungkinkan dia menjadi nabi yang paling kuat, paling tegas dan berani dari semua nabi. Tuhan dapat memakai adik-adik dengan cara yang jauh melampaui kecenderungan dan kemampuan alami kita asalkan kita bergantung kepadanya. Ingat, Yeremia berhasil karena Tuhan yang memanggil, memperlengkapi, dan menyertai untuk menopang dengan kuasanya untuk mengatasi segala rintangan. Tuhan memperlengkapi Yeremia dengan firman-Nya. Adik-adik, Tuhan bisa menyampaikan perkataan Tuhan, maksudnya Yeremia bisa menyampaikan perkataan Tuhan karena dia punya hubungan akrab dengan Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, biasa bercakap-cakap dengan Tuhan. Untuk bisa begitu harus dekat dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada kita dan memberitahu kita isi hatinya melalui firman Tuhan di Alkitab. Apapun, apakah itu jadi pelaku pariwisata, jadi pengacara, jadi apa saja, lakukan sesuai firman Tuhan. Dan kita mengasah kepekaan mendengar suara Tuhan ketika kita selalu menyelaraskan pikiran hati kehendak kita menurut firman-Nya. Karena itu adik-adik, jadilah anak muda yang bukan suka duduk-duduk di gereja, rajin ibadah persekutuan pemuda, kelihatan aktif di gereja, tapi sepulang gereja masih seperti yang dulu. Sama sekali tidak dirubah oleh firman Tuhan yang didengar untuk melakukan apa yang benar, apa yang kudus di mata Tuhan. Tapi jadilah anak muda yang suka duduk di kaki Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Maria yang mendengarkan firman Tuhan lalu hidupnya diubahkan oleh firman Tuhan. Dan dia memiliki iman dan sikap perilaku yang mencerminkan kebenaran firman yang diterimanya. Bagi adik-adik yang masih studi ataupun yang sudah bekerja, sedang meniti karir, sejak sekarang ini, tekunlah baca Alkitab setiap hari. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya bolak-balik, supaya tahu kehendak Tuhan dan bisa penuhi panggilan Tuhan untuk masa kini, masa yang akan datang menurut pedoman firman Tuhan. Bisa mempersiapkan diri maupun mengatasi setiap tantangan menurut kebenaran Tuhan. Bagi yang masih studi, belajar bukan supaya sekedar lulus, tapi agar sungguh-sungguh menguasai dan unggul dalam bidang studi tersebut untuk dipakai saat kerja nanti bagi Tuhan. Bagi yang sudah bekerja, bekerjalah seperti dipersembahkan bagi Tuhan, beri yang terbaik, bukan asal memenuhi tuntutan kewajiban, tapi melampaui kewajiban untuk membawa tatanan ke tingkat yang lebih tinggi. Cari perkenanan Tuhan dalam segala yang dilakukan dan dikerjakan. Bukan untuk sekedar mencari nafkah, tapi untuk mengangkat tatanan di lingkungan kerja menjadi semakin menyerupai, menggenapi tatanan yang dikehendaki Tuhan. Menaikkan, mengupgrade segala sesuatu menjadi menurut standar Tuhan. Setiap hari berdoa.
untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk hari ini. Ingat, katakan tidak pada godaan untuk menghalalkan segala cara demi uang, demi dapat promosi. Katakan tidak untuk terima suap, korupsi, curang. Dan adik-adik masih ada yang merokok. Di label bungkus rokok kan sudah jelas peringatan bahwa rokok itu racun, berbahaya bagi tubuh. Bahkan ada gambar kanker paru-paru. Mintalah agar mata rohani, telinga rohani dibukakan oleh Tuhan untuk melihat apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan bertobat, lakukan yang berkenan. Adik-adik, Tuhan memperlengkapi Yeremia untuk melakukan tugas panggilannya. Ya, ayat 10, ketahuilah hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi panggilan Yeremia itu disertai dengan otoritas untuk mengubah apa yang tidak baik dan tidak berkenan untuk berubah menjadi baik dan berkenan. Adik-adik pun memiliki otoritas itu. Setiap kali adik-adik melihat standar nilai moral yang dilanggar oleh teman atau lingkungan, perkatakan dalam nama Yesus, dengan otoritas yang saya miliki di dalam nama Yesus, saya robohkan, saya binasakan, saya runtuhkan perilaku gaya hidup berdosa, sebutkan apa itu. Dan mohon curahan Roh Kudus untuk membangun, menanam perilaku gaya hidup yang sesuai nilai Tuhan. Dengan begitu adik-adik juga sudah memenuhi panggilan Tuhan seperti Yeremia untuk menjadikan di bumi menurut kehendak-Nya seperti di sorga dalam setiap bidang kehidupan yang adik-adik jalani. Jadi, camkan baik-baik ya. Sebelum engkau lahir, Tuhan sudah memiliki rencana panggilan hidup bagimu. Bukalah hati untuk memenuhi panggilan Tuhan. Maka Tuhan akan menyingkapkan dan bekerja dalam segala sesuatu untuk memperlengkapi kamu untuk menggenapinya. Jangan takut. Seperti Yeremia yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan bisa berarti menderita. Sekalipun demikian, Tuhan akan menyertai dan memberikan ketabahan dan sukacita. Selamat memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita masuk dalam doa syukur, syafaat dan persembahan. Kita angkat satu pujian Allah peduli. Betapa
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah dinyatakan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap anak muda yang mendengarnya, untuk rindu memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan yang menyingkapkan panggilan Tuhan bagi setiap anak muda, bagi setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan akan memperjelas dan akan menuntun, mengarahkan dan memperlengkapi mereka, memberikan mereka kemampuan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kuduskan anak-anak muda ya Tuhan, supaya dapat berkata tidak pada dosa, untuk menyangkal diri, untuk melakukan hanya apa yang benar, apa yang kudus bagi Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka dalam setiap lingkup kehidupan, baik di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi mereka setiap hari dalam kehidupannya, pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati orang tua, sanggupkan mereka untuk dapat memfasilitasi segala apa yang diperlukan untuk memperlengkapi bagi anak-anak muda dalam studi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Demikian juga Tuhan bekerja dengan kuat kuasa untuk bekerja untuk setiap pertemuan ilahi, campur tangan yang ilahi dalam segala sesuatu, untuk memampukan mereka hidup menurut panggilan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah anak-anak muda dapat menjadi teladan, dapat menjadi saksi kehidupan yang akan mengangkat, membawa tatanan seperti yang Engkau kehendaki. Dan pada saat ini kami juga membawa persembahan kami, kiranya Tuhan yang menguduskan dan memberkati agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan beri, dan biarlah kehidupan anak-anak muda dipersembahkan bagi-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam berkat, kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri ya.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Ibadah telah selesai, sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dadah! We praise you, Lord Jesus.